Selamat siang, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sisilia Clarita Wonga dengan NIM 18060900029. Baik, langsung saja. Yang pertama, studi literatur Rumah Sakit Umum Tipe B. Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992, rumah sakit adalah salah satu sarana kesehatan yang berfungsi untuk melakukan upaya kesehatan dasar atau upaya kesehatan rujukan atau upaya kesehatan penunjang dengan tetap memperlihatkan fungsi sosial, serta dapat juga dipergunakan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini ada macam-macam rumah sakit di Indonesia, ada dua, yaitu pemerintah dan rumah sakit swasta. Bisa dilihat pada slide. Kemudian menurut Azwar ada 5 tipe rumah sakit, yaitu rumah sakit kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Baik, di sini akan dibahas rumah sakit umum kelas B. Rumah sakit umum kelas B adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan sekurang-kurangnya 4 pelayanan medik spesialis dasar, 4 pelayanan spesialis penunjang medik, 8 pelayanan medik spesialis lainnya, dan 2 pelayanan medik subspesialis dasar, serta dapat menjadi RS pendidikan apabila telah memenuhi persyaratan dan standar. Rumah sakit kelas B ada 2 tipe, yaitu rumah sakit kelas B non-pendidikan dan rumah sakit kelas B pendidikan. Ini adalah struktur dari rumah sakit, mulai dari direktur, wakil direktur, sampai dengan dokter, perawat, dan staf yang ada di rumah sakit. Masuk pada area fasilitas rumah sakit kelas B. Ada 3 area, yaitu area pelayanan medik dan perawatan, area penunjang dan operasional, area administrasi dan manajemen. Bisa dilihat pada slide. Kemudian ini adalah uraian fasilitas rumah sakit kelas B dan besaran ruangnya. Yang pertama, untuk fasilitas pada area pelayanan medik dan perawatan, di sini ada ruang rawat jalan, dari standar-standar ruang-ruangnya, kemudian kebutuhan ruang serta luasnya, dan kebutuhan fasilitas yang terdapat di dalam ruang rawat jalan. Ini persyaratan khusus untuk ruang rawat jalan, kemudian ruang rawat darurat, ruang rawat inap, ruang perawatan intensif, ruang operasi, ruang kebidanan, rehabilitasi medik, farmasi, radiokinestik, laboratorium, dan masih banyak ruang lainnya yang sudah dijelaskan dari 3 area tadi. Kemudian ini persyaratan khusus bangunan rumah sakit. Yang pertama, aksesibilitas untuk jalur transportasi dan komunikasi. Lokasi harus mudah dijangkau oleh masyarakat atau dekat dengan jalan raya, dan tersedia infrastruktur dan fasilitas dengan mudah. Misalnya tersedia pedestrian, aksesibel untuk penanjang catat. Kemudian ini adalah studi banding, yaitu di sini ada 2 rumah sakit pusat DR Sarjito dan rumah sakit Panca Bahari. Bisa dilihat di sini aspeknya, yaitu lokasi, daya tampung, dan fasilitas yang ada di kedua rumah sakit tersebut. Menurut fasilitasnya, rumah sakit ini terbilang sudah memenuhi standar dari rumah sakit kelas B. Kemudian analisis fungsi rumah sakit, di sini ada 5, yaitu fungsi pelayanan medis, fungsi penunjang medis, fungsi penunjang operasional, fungsi penunjang umum, dan fungsi pengelola. Ini analisis kebutuhan ruang rumah sakit. Analisis pengguna pelaku dalam rumah sakit, yaitu ada pasien, pengantar, staf medis, staf kantor, dan staf pekerja. Analisis sirkulasi pengguna, ini mulai dari pasien, kemudian pengantar dan pengunjung pasien, staf medis, staf kantor, dan kemudian ini ada analisis sirkulasi yang terjadi di dalam setiap ruang di dalam rumah sakit. Ya, ini adalah sirkulasi tadi, bisa dilihat pada slide. Ada ruang kegiatan, ruang bank darah, terus ruang pemulasaran jenazah. Ini adalah analisis hubungan antara fasilitas yang ada di rumah sakit, yaitu ada unit rawat jalan, unit rawat inap, unit rawat darurat, dan fasilitas-fasilitas lain. Ini adalah analisis aktivitas pengguna. Bisa lihat pada slide, ini ada alur aktivitas. Ada alur sederhana, alur memusat, alur menyebar, alur linear menyebar. Analisis luasan ruang. Yang pertama ada pada fasilitas pelayanan dan penunjang medis, yaitu ada instalasi rawat jalan. Yang pertama ada ruang administrasi, standarnya per orang, kemudian ada jumlahnya dan total luasan serta dimensi yang dibutuhkan.
ada ruang gawat darurat, instalasi rawat inap, ruang perawatan intensif, ruang operasi, ruang kebidanan, ruang rehabilitasi medik, ruang hemodialisa, masih banyak ruang-ruang lainnya, sampai didapatkan total untuk indoor yaitu 14.008,195 meter persegi dan untuk outdoor yaitu 17.000 meter persegi. Analisis sifat ruang, yang pertama contohnya itu pada fungsi pelayanan medis di unit rawat jalan, intensitas sirkulasinya tinggi, sifat ruangnya publik, dan akses utama langsung masuk dari pintu utama, serta suasananya gaduh. Ya, masuk pada data lokasi. Lokasi perancangan berada di Jalan Prof. Dr. Heman Yohanes, Lasiana, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Untuk data existing yaitu 40.000 meter persegi. Batas site bisa dilihat, topografi, data klimatologi, aksesibilitas, kebisingan dan utilitas, kemudian ada analisis tapak. Analisis tapak ini dikaitkan dengan luasan indoor dan outdoor tadi, dan setelah dihitung mendapatkan jumlah lantai yaitu 4 lantai untuk bangunan rumah sakit yang akan dibuat. Analisis potensi site, ada pertokoan, pom bensin, Politeknik Kupang, dan kampus Unika. Analisis topografi, analisis aksesibilitas, analisis vegetasi, analisis respon massa terhadap cahaya matahari, analisis kebisingan, analisis penghawaan, pengolahan limbah rumah sakit, dan listrik. Analisis bentukan bangunan, dan kemudian yang terakhir ada konsep perancangan rumah sakit kelas B. Bangunan RS yang akan dibuat merupakan RS umum kelas B dengan kapasitas 244 tempat tidur rawat inap. Bangunan RS ini terdiri dari 4 lantai. Yang pertama, penzoningan secara horizontal, bisa dilihat ini adalah penzoningan di lantai 1. Ada keterangannya juga, bisa dilihat pada slide. Kemudian ini di lantai 2, lantai 3, lantai 4, dan ini merupakan lantai atap yang digunakan untuk ruang panel dan sanitasi. Ini penzoningan secara vertikalnya. Ini konsep tata ruang luar atau outdoor. Ada parkir, lapangan olahraga, taman bunga, dan taman santai, kebun, ruang sanitasi, ruang pemeliharaan sarana workshop. Ada parkiran ambulans juga. Ini konsep tata ruang, ada konsep vegetasi yang akan digunakan di dalam ruang maupun di luar ruang rumah sakit. Ini ada konsep sirkulasi. Ada alur keluar masuk kendaraan ke IGD, alur masuk keluar dokter dan staf, alur masuk pasien dan pengunjung yang tidak membawa kendaraan, dan alur masuk keluar pasien dan pengunjung yang membawa kendaraan, lalu alur keluar masuk kendaraan pada bagian servis rumah sakit. Bagian di sini untuk membawa kendaraan berupa bahan makanan ke dalam rumah sakit. Ini konsep sirkulasinya, bisa dilihat. Konsep struktur, karena site memiliki topografi miring, maka struktur yang akan digunakan yaitu topografinya diratakan, kemudian untuk dindingnya diberi dinding penahan tanah, untuk fondasinya tiang panjang, terus menggunakan core sebagai inti bangunannya. Konsep bentukan rumah sakitnya itu memanjang. Ada konsep warna untuk eksterior dan interiornya juga. Kemudian ini konsep utilitas. Yang pertama, penyediaan air bersih, juga pembuangan limbah kimia rumah sakit. Terus konsep utilitas yaitu menggunakan sumber listrik dari PLN dan juga menggunakan tenaga panel surya. Ini untuk keamanannya yang mulai dari sistem proteksi kebakaran yaitu secara aktif dan pasif. Kemudian transportasi dalam rumah sakit, ada lift, ram, dan tangga darurat. Untuk pencahayaannya itu menggunakan secondary skin agar dapat memaksimalkan cahaya matahari yang masuk. Kemudian untuk penghawaan yaitu memberi vertical garden pada secara indoor dan outdoor. Kemudian penghawaan buatannya itu menggunakan AC dan juga menggunakan ventilasi mekanik agar dapat membersihkan udara dari pencemaran. Ini adalah blok pen, bisa dilihat ada keterangannya juga. Yang pertama ke nomor 1 bangunan rumah sakit, nomor 2 workshop dan ruang sanitasi, nomor 3 kebun, yang keempat rooftop, nomor 5 parkiran mobil pasien dan pengunjung, nomor 6 parkiran motor pasien dan pengunjung, yang ketujuh jalan masuk staf dokter dan ambulans. Bisa dilihat nomor dan keterangan yang ada pada slide. Ini adalah 3D block pen. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.